Masa Prapaskah adalah 40 hari sebelum Paskah dalam kalender Kristen, dimulai dari Rabu Abu. Prapaskah adalah saat untuk merenungkan dan menyiapkan diri sebelum merayakan Paskah. Hari ini kita berada di Minggu Prapaskah ke-6. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayaran anak hari ini bersama Kak Yuli, Haris, dan Kak Tasya yang akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk adik-adik saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kakak minta kita berdiri dan kita akan bernyanyi Mas Pekat Pelayanan Anak GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap diri ya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 151. Aku bersukacita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami di ibadah hari Minggu ini walaupun melewati video Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memimpin kami. Tuhan mempersiapkan diri kami untuk kami menerima firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Yuk, dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan, membaca Mazmur secara beralasan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu semuanya? Kita membacanya secara beralasan ya. Tulisan yang keluar kakak, yang ke dalam adik-adik. Yuk kita membacanya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan penyadialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan pujian-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Cerianya nomor 160. Tiap orang yang mendengar. Pakai gerakannya ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kak Tasya harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat selalu. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa mohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu. Ya Tuhan, kini ku siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami agar segala firman yang kami dengar nanti dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Filipi 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan kamu. Dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini,
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita tadi ada seseorang yang sedang bersuka cita loh. Mungkin adik-adik di rumah sudah tahu siapa orang yang sedang bersuka cita itu. Namun, bagi adik-adik yang belum tahu, orang yang bersuka cita itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Walaupun pada saat itu, Rasul Paulus sedang hidup di dalam penjara adik-adik. Namun, hal itu tidak membuat Rasul Paulus tidak dapat memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus tetap memberitakan firman Tuhan dengan cara menulis surat kepada jemaat-jemaat. Salah satunya jemaat di Filipi adik-adik. Pada saat itu jemaat di Filipi hidup berkenan kepada firman Tuhan. Jemaat di Filipi membawa dampak dan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Itu yang membuat Rasul Paulus bersuka cita dan mengucap syukur. Jemaat di Filipi hidup saling menolong, saling menopang, dan saling membangun satu dengan yang lain. Adik-adik, kita sebagai jemaat Tuhan juga harus hidup seperti jemaat di Filipi. Kita harus membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita harus berkenan kepada firman Tuhan, agar dengan kehidupan kita, firman Tuhan dinyatakan. Nah, kita juga harus hidup seperti Rasul Paulus, yang selalu mengucap syukur dengan segala keadaan kehidupan. Adik-adik juga harus mengucap syukur ketika saat ini adik-adik belum bisa bermain dengan bebas dan juga belum bisa kembali ke sekolah untuk belajar atau beribadah bersama-sama di gereja. Adik-adik tetap mengucap syukur adik-adik, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Adik-adik bisa mengucap syukur dengan tolong-menolong atau dengan mendoakan orang lain. Adik-adik, kita harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, agar dengan kehidupan kita, firman Tuhan dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua mau bersuka cita menjalankan firman Tuhan ya. Yuk kita respon firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 174. Bersukacitalah. Bersyukur karena kami anak-anak sekolah minggu bisa beribadah kembali walaupun secara online. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa negara Indonesia kami tercinta. Kami rindu lawatan-Mu agar bangsa kami terlepas dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini. Terlebih kami mau berdoa untuk
Gereja GPIB Karunia Ciputat agar terus memancarkan terang Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengarkan doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat Tuhan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang telah mengasuh kami. Tuhan, berkati orang tua kami selalu. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan juga untuk teman-teman yang sakit. Tuhan juga sembuhkan, berkati obat-obatan dan juga orang-orang yang merawatnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik terkasih kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan mau menyertai mereka dengan kesehatan, dengan sukacita selalu, dan ajarkan adik-adik kami ini untuk selalu mengucap syukur dengan segala keadaannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah segala firman yang kami dengar tadi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Saat memberikan persembahan, adik-adik dapat menitipkannya kepada orang tua untuk diberikan kepada gereja. Sambil memberikan persembahan, adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita doakan persembahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami walaupun hanya sedikit. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan-Mu di gereja. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 202, Murid Tuhan Jadilah. Amen.
Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepadamu. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Biarlah kami dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan Yesus dalam minggu-minggu berjalan. Kiranya Tuhan tetap menjaga kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, kalau kita keluar rumah pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi atau sehat. Ya adik-adik, tetap bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat ucapan syukur adik-adik bisa dalam bentuk doa, drama, nyanyian, atau apapun cara adik-adik mengucap syukur, dan bisa divideokan yang akan dikirimkan kepada kakak-kakak pelayan di sektor masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.